Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, tetap semangat. Para pemirsa yang budiman, perkenalkan, saya Radite Teguh Handalani, Widya Iswara Muda pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan strategi pembelajaran dalam mata pelatihan Manajemen Risiko sebagai salah satu mata pelatihan yang terdapat dalam agenda 3 Manajemen Kinerja pada pelatihan Kepemimpinan Administrator. Deskripsi kegiatan pelatihan ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang pelatihan Kepemimpinan Administrator dan kurikulum pelatihan adalah membekali peserta dengan kemampuan untuk mengelola dan mengimplementasikan strategi dan kebijakan organisasi berdasarkan platform manajemen risiko terpadu pada organisasi serta membangun budaya dan implementasi manajemen risiko. Adapun tujuan utama dan hasil belajar setelah mengikuti pembelajaran pada mata pelatihan yang terdapat dalam agenda 3 Manajemen Risiko ini, peserta diharapkan mampu memahami sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP, tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Government Governance atau GGG, konsep 3 Lines of Defense, budaya peduli risiko, manajemen risiko, dan manajemen konflik. Dapat disimpulkan dari deskripsi dan tujuan pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum, peserta diharapkan mampu, yang pertama, mengimplementasikan strategi dan kebijakan organisasi berdasarkan platform manajemen risiko terpadu pada unit organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua, memahami peran dan tanggung jawabnya untuk membangun dan mengembangkan budaya peduli risiko dan mengembangkan manajemen risiko serta mengimplementasikannya. Yang ketiga, mampu mengendalikan konflik yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan aktivitas organisasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen risiko organisasi. Indikator hasil belajar setelah mengikuti pembelajaran yang dijadwalkan berlangsung selama 9 jam pelajaran atau selama 405 menit, peserta diharapkan dapat memahami dan menjelaskan. Pertama, sistem pengendalian intern pemerintah atau SPP, tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Government Governance, dan konsep 3 Lines of Defense. Yang kedua, budaya risiko dan aspek fundamental risiko. Yang ketiga, manajemen risiko. Yang keempat, kerangka kerja manajemen risiko. Yang kelima, proses manajemen risiko terintegrasi. Dan yang keenam, manajemen konflik. Adapun pembelajaran diarahkan pada pembentukan kompetensi kepemimpinan administrator untuk dapat membangun budaya peduli risiko dan implementasi manajemen risiko serta mampu mengendalikan konflik yang mungkin timbul dalam pelaksanaan aktivitas organisasi serta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen risiko organisasi. Pada materi pokok yang pertama, strategi pembelajaran membahas tentang sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP, tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Government Governance, dan konsep 3 Lines of Defense. Secara garis besar, terdapat 3 submateri pokok yang akan dibahas, yaitu yang pertama,
sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP. Yang kedua, konsep dan pengertian tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Yang ketiga, konsep dan pengertian three lines of defense. Pada bagian awal, setelah perkenalan dan menjelaskan deskripsi, tujuan, dan indikator keberhasilan pembelajaran, untuk membangun kedekatan atau building rapport, dilakukan energizing dan ice breaking, dan selanjutnya fasilitator mencoba menggali pemahaman peserta tentang yang pertama, pentingnya SPIP dan bagaimana implementasinya yang berjalan selama ini di satuan kerjanya masing-masing. Yang kedua, pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik. Dan yang ketiga, analisis risiko sebagai upaya untuk mempertahankan eksistensi organisasi. Setelah pengutaran video black hole, maka metode selanjutnya akan digunakan, yaitu metode ceramah dan tanya jawab. Metode penjelasan atau ceramah dan tanya jawab dilakukan dengan pendekatan andragogi atau pembelajaran orang dewasa, di mana peserta bukan ditempatkan sebagai objek, namun peserta lebih ditempatkan sebagai pusat aktivitas pembelajaran atau student learning center, sehingga widyaswara lebih berperan sebagai fasilitator. Keberhasilan pembelajaran pada materi pokok ke-1 ini dapat terlihat dari yang pertama, pemahaman peserta dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan implementasinya di unit kerja masing-masing sesuai pengalamannya masing-masing. Yang kedua, antusiasme peserta dalam berdiskusi, bertanya, menjawab setiap materi pertanyaan oleh fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Pada materi pokok yang kedua, kita akan membahas strategi pembelajaran yang berkaitan dengan materi budaya risiko dan aspek fundamental manajemen risiko. Tujuan utamanya adalah peserta kepemimpinan administrator dapat mengembangkan budaya peduli risiko atau risk awareness culture dan menguasai konsep manajemen perubahan atau change management sehingga organisasi dapat bertahan dan berkelanjutan dalam melaksanakan tugas sesuai tugas dan fungsinya. Adapun metode yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, brainstorming, diskusi kasus, dan pemutaran video risk awareness culture menggunakan pendekatan three lines of defense. Metode yang digunakan pada materi pokok kedua ini hampir sama dengan penyampaian metode pada materi pokok sebelumnya. Materi pokok kedua ini menggunakan metode penjelasan atau ceramah dan tanya jawab dengan pendekatan andragogi atau pembelajaran orang dewasa untuk mendekatkan materi yang akan dibahas dengan kondisi dan pengalaman peserta. Maka digugah dengan memutarkan video risk awareness culture dengan pendekatan three lines of defense selama kurang lebih 5 menit. Diharapkan materi pokok kedua ini dapat diselesaikan dalam waktu 40 menit atau 1 jam pelajaran. Pada materi pokok yang ketiga ini, pembelajaran lebih diarahkan pada proses penerapan berdasarkan pemahaman peserta yang dikaitkan dengan materi-materi pokok yang akan dibahas. Tujuannya adalah peserta pelatihan kepemimpinan administrator dapat mengembangkan kerangka kerja manajemen risiko dan menguasai manajemen risiko di organisasi satuan kerjanya masing-masing. Adapun metode yang digunakan selain ceramah, tanya jawab, brainstorming atau curah pendapat, akan dilakukan diskusi kelompok menggunakan metode Bus Group. Dalam diskusi kelompok ini, setiap peserta akan dibagikan materi berkaitan dengan kasus-kasus yang akan didiskusikan, terutama berkaitan dengan analisis risiko dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Alasan dipilihnya materi ini adalah hampir sebagian besar peserta dalam lingkup administrator bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen atau kuasa pengguna anggaran yang terlibat secara langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang di dalamnya terdapat risiko-risiko dan solusi untuk mengembangkan manajemen risiko sehingga organisasi dapat terhindar dari permasalahan
berjalan secara efektif dan efisien. Proses pembelajaran pada materi ini dengan mengadakan diskusi kelompok dilakukan dengan membagi peserta ke dalam 5 kelompok dan setiap kelompok diharapkan dapat berdiskusi untuk membahas kasus analisis risiko dalam pengadaan barang jasa. Setelah itu, maka masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain diberikan waktu untuk menanggapi. Diharapkan keseluruhan pembahasan materi pokok ketiga ini dapat dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 150 menit. Keberhasilan pembelajaran pada materi pokok yang ketiga ini dapat terlihat dari yang pertama, pemahaman peserta dalam mengerjakan materi pembelajaran, bagaimana implementasinya di negara masing-masing sesuai dengan materi studi kasus. Yang kedua, bagaimana antusiasme dan interaksi peserta dalam proses pembelajaran serta diskusi kelompok yang dapat terlihat dari proses presentasi, proses diskusi, dan proses tanya-jawab menanggapi hasil diskusi. Yang ketiga, pemahaman dan kualitas rancangan analisis risiko sesuai kasus yang dibahas dalam diskusi kelompok dengan materi manajemen risiko. Diperkirakan, materi pokok ketiga ini diharapkan dapat diselesaikan dalam alokasi waktu 150 menit. Pada materi pokok yang keempat, strategi pembelajaran yang akan digunakan akan difokuskan pada upaya peningkatan pemahaman dan penerapan para peserta pelatihan kepemimpinan administrator pada materi pokok manajemen konflik. Adapun submateri pokok yang akan dibahas dalam materi pokok ini adalah 1. Pengertian dan konsep tentang konflik. Yang kedua, manajemen konflik. Yang ketiga, manajemen risiko terhadap penanganan konflik dalam organisasi. Dalam materi pokok yang keempat ini, metode yang digunakan selain ceramah, tanya jawab, brainstorming atau curah pendapat, terdapat juga metode bus group, yaitu upaya membentuk kelompok dalam kelompok-kelompok kecil. Selanjutnya membahas diskusi kelompok yang berkaitan dengan kasus konflik dalam pengadaan barang dan jasa. Metode ini secara berkesinambungan merupakan kelanjutan dari metode diskusi kelompok pada materi pokok yang ketiga, dan peserta diharapkan dapat mengidentifikasi konflik-konflik apa saja yang bisa timbul dalam kasus tadi. Yang kedua, bagaimana rancangan manajemen risiko dan manajemen konflik untuk mengatasi terjadinya konflik. Dan yang ketiga, menemukan solusi untuk meredam konflik sehingga organisasi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Setelah selesai memberikan materi pokok pertama sampai dengan materi pokok yang keempat, maka sebagai upaya untuk mengukur pemahaman peserta pada akhir sesi pembelajaran akan diberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mengkonfirmasi pemahaman peserta. Adapun beberapa pertanyaan yang dapat diajukan kepada peserta antara lain, yang pertama, apa yang dimaksud dengan 3 lini pertahanan atau 3 line of defense dalam mengelola risiko organisasi? Pertanyaan yang kedua, mengapa seorang pemimpin organisasi perlu memahami sistem pengendalian internal pemerintah, konsep good government governance, dan konsep 3 lines of defense, serta manajemen risiko? Pertanyaan yang ketiga, seperti apakah penerapan manajemen risiko yang dapat dikembangkan? Dan apakah konsekuensinya jika suatu organisasi tidak melakukan atau menerapkan manajemen risiko? Pertanyaan yang keempat, mengapa konflik perlu dikelola dengan baik? Dan apa saja yang perlu dilakukan untuk melakukan manajemen konflik dalam suatu organisasi? Pertanyaan yang kelima, bagaimana teknis penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan konflik di suatu organisasi? Pertanyaan kelima ini bertujuan untuk mengukur pemahaman peserta bagaimana mengembangkan dan mengaplikasikan, menerapkan manajemen risiko dalam pengelolaan konflik di organisasinya masing-masing.
Setelah dilakukan evaluasi dan review aktivitas pembelajaran, maka Widya Iswara akan melakukan pembulatan, akan melakukan proses penutupan dengan kalimat-kalimat yang memotivasi dan menggugah semangat peserta untuk mampu mengembangkan materi tentang manajemen risiko dan manajemen konflik, dan penutup aktivitas pembelajaran diharapkan dapat selesai dalam waktu 15 menit. Demikian penjelasan strategi dan metode pembelajaran yang akan diterapkan pada mata pelatihan manajemen risiko yang terdapat dalam agenda 3 manajemen kinerja pada pelatihan kepemimpinan administrator yang akan dilaksanakan selama 9 jam pelajaran atau 405 menit ini. Semoga materi yang disampaikan ini dapat mencapai tujuannya dalam meningkatkan indikator hasil belajar para peserta pelatihan kepemimpinan administrator, sehingga mampu membentuk sosok kepemimpinan administrator yang akuntabel, memiliki kinerja yang optimal, dan salah satunya mampu mengembangkan manajemen risiko dan manajemen konflik sebagai bagian dari sistem pengendalian internal pemerintah di organisasinya masing-masing. Semoga materi ini bermanfaat dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sukses, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim dari kami.